Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Irawan Abu Usama di Ar-Ridha Channel. Tempatnya sharing pengetahuan dan pengalaman nikah muda. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjaga diri kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini saya akan berbicara tentang strategi pendidikan anak untuk menjadi hafizul Quran, ya. Hafizul Quran 30 juz, dan mereka memiliki keahlian di bidang tertentu. Strateginya, teman-teman, tentu kalau untuk anak-anak durasi waktunya harus lebih panjang. Oleh karena itu saya membagi tahapan untuk anak-anak ini. Setiap tahapannya durasinya 6 tahun. Ya. 6 tahun pertama, ya, di usia 0 sampai 6 tahun. Itu kita sebagai orang tua membekali anak-anak agar memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dimulai ketika mereka mulai bisa berbicara, ya di situ sudah mulai kita kenalkan mereka huruf-huruf hijaiyah. Ya, satu huruf satu hari tidak masalah. Ya, sampai mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebelum mereka masuk sekolah dasar atau SD. Ya, tujuannya apa? Ya ini tadi, supaya nanti mereka bisa menghafal mandiri ketika mereka sudah masuk usia SD. Itu yang 6 tahun pertama. Kemudian 6 tahun keduanya, opsi pertama, jika kita sebagai orang tua merasa sudah memiliki kemampuan merumuskan kurikulum pendidikan anak kita juga bisa menjalankannya dengan baik, maka lebih utama anak-anak kita belajar di rumah, tahfiz di rumah, karena ini akan lebih mudah dalam pengontrolan, ya, akan lebih mudah dalam memberikan motivasi, mengarahkan mereka, karena sudah kita kenal betul, ya, karakter anak-anak. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, artinya kita sebagai orang tua belum memiliki kemampuan dalam merumuskan kurikulum, maka opsi yang kedua adalah memilih sekolah yang ada program menghafal Al-Qur'annya. Ya. Ada program menghafal Al-Qur'annya, dan perlu diingat baik-baik, jangan sekedar ada program menghafal Al-Qur'annya saja teman-teman, tapi perhatikan manhajnya, perhatikan akidahnya. Apakah sekolah tersebut berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Kenapa ini dibahas? Penting, karena kita punya misi. Lagi-lagi kita harus fokus kepada misi yang ingin kita capai, agar keluarga kita dapat terwujud memiliki akidah yang baik, yang sahih. Maka kita agar relevan, ya, pergerakan kita, tindakan kita harus dimulai dengan memilih tempat belajar yang akidahnya benar. Kenapa saya bahas ini? Karena ada, ya, sekolah-sekolah dia punya program hafal Al-Quran, tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya untuk menjayakan Islam, tapi justru sebaliknya untuk merusak Islam. Mereka menghafal Al-Quran agar bisa menggelintir, ya, ayat-ayat itu untuk memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Ya. Ini kan berbahaya kalau kita masuk. Jadi intinya di sini, jangan asal masukkan anak kita ke sekolah yang ada program hafal Al-Quran, tetapi perhatikan juga manhajnya, perhatikan juga akidahnya. Harus ahli sunnah wal jamaah. Terus batasan ahli sunnah wal jamaah itu apakah hanya pada kelompok tertentu atau organisasi tertentu? Intinya, ya, ini menurut saya dan apa yang saya pahami dari penjelasan ulama, bahwa ahli sunnah wal jamaah itu tidak pada kelompok tertentu, tidak pada organisasi tertentu. Siapapun atau apapun organisasinya yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga kepada pemahaman salafus saleh, ya, pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka itulah ahli sunnah. Ya, apakah dia kemudian
bermazhab Syafi'i, dia bermazhab Hambali, dia bermazhab Hanafi, Maliki dan seterusnya. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu kira-kiranya. Ya, jadi saya ini tidak mengarahkan kepada teman-teman untuk memilih satu tempat yang menurut saya saja, tapi itu silahkan kepada teman-teman sekalian yang berdasarkan keyakinan teman-teman, yang dimana teman-teman condong ke arah mazhab tersebut. Ya. Baik. Ya, jadi ini di tahap 6 tahun kedua. Anak-anak diarahkan sekolah di tahfiz Al-Quran. Ya, sekolah dasar yang ada program menghafal Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di pondok-pondok tahfizul Quran itu durasinya 3 tahun bisa hafal Al-Quran. Nah, logikanya apalagi 6 tahun. Anak-anak tentu bisa dimaksimalkan, bisa hafal Al-Quran, terutama kalau kita bina di rumah. Tadi bagi orang tua yang punya kemampuan membina anaknya sendiri tahfidz Al-Quran di rumah, 6 tahun insya Allah bisa hafal Al-Quran. Iya, seperti itu. Ini di 6 tahun kedua. Sekarang kita memasuki 6 tahun ketiga. Di 6 tahun ketiga berarti anak-anak usia SMP dan SMA. Kalau idealnya di 6 tahun kedua tadi sudah hafal Al-Quran anak-anak. Maka ketika mereka memasuki 6 tahun ketiga, di sini adalah fase untuk belajar ilmu syar'i secara terstruktur. Ya, belajar dasar-dasar akidah, belajar dasar-dasar fikih, ya, belajar masalah adab, ya, menghafal hadis dan seterusnya. Ya. Dan juga mulai dibekali ilmu alat ya, seperti ilmu nahwu, ilmu sarf, atau memperbanyak kosakata bahasa Arab. Ya, bagi anak-anak memang yang punya bakat menjadi ulama seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka memasuki usia SMA, disinilah mereka mulai mengambil jurusan. Jadi ini pembahasan kita, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah, di mana harapan saya tadi setelah teman-teman menonton video saya kali ini bisa mendapatkan gambaran tentang alur mendidik anak-anak bisa menjadi hafiz Quran dan memiliki keahlian di bidang tertentu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.